Ya, selamat malam. Saya Hendra Yunanto. Saya akan menjelaskan tahapan algoritma DNS dengan mengambil salah satu studi kasus. Pertama, kita tetapkan plain text-nya. Saya ambil dari dari nama saya, nama belakang Yunanto. Lalu kuncinya adalah sembarang. Di sini saya mengambil kunci adalah key-nya adalah ATHRI. Dari plain text dan key-nya tadi kita jadikan biner terlebih dahulu, maka seperti ini. Ini binernya saya dapat dari tabel ASCII. Y ini binernya ini, U binernya ini, N binernya ini, dan seterusnya. Key-nya juga sama, M binernya ini, A binernya ini, T binernya ini, sampai seterusnya. Selanjutnya, key tadi kan, key ini kan jumlahnya 64 bit. 64 bit. Selanjutnya kita akan melakukan permutasi key. Yang pertama dari 64 bit tadi kita jadikan 56 bit dengan cara kita hapus bit paling kanan. Nah, akan saya jelaskan di sini. Ini kan key, ini kan jumlahnya 64 bit. Nah, kita akan jadikan 56 bit dengan menghapus bit paling kanan, yaitu ini. Ini akan kita hapus. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini. Ini key yang bernilai 56 bit. Setelah itu key yang 56 bit tadi kita inverse. Cara lakukannya adalah baris jadi kolom. Kita mulai baris pertama adalah dari kiri sini. Ini adalah baris pertama, dimulai dari sini ke atas sejumlah 7 bit. Lalu baris kedua kita mulai dari sini, lalu ke bawah lagi, lalu sampai sini juga bernilai 7 bit. Lalu ke atas dari sini, ini yang baris ketiga sampai sini. Lalu baris keempat dari sini, lalu mulai dari bawah lagi sampai sini. Ini 1 sampai 4, baris 1 sampai 4 sudah ketemu. Lalu baris kelima kita mulai dari paling kanan, dari sini ke sini, ini baris kelima. Lalu kita dari sini ke bawah lagi, lalu ke atas ini ke 6, selanjutnya ke 7 sampai 7 bit. Lalu yang terakhir ke 8 sini, 7 bit juga. 5, 6, 7, 8. Lalu kita ketemu baris 1 sampai 8. Nah, hasilnya seperti ini. Ini adalah key sebelum di inverse, dan ini key sesudah di inverse. Ini kan urutannya tadi, ini baris ke 1, terus kedua, terus ketiga, seperti itu seterusnya, seperti peraturan yang tadi. Nah, hasil inversan ini kita bagi menjadi dua, bagian atas dan bagian bawah. Nah, bagian atas ini kita sebut C0, dan bagian bawah kita sebut D0. Ini C0, D0. Nah, ini bagian C-nya, ini bagian D-nya. Nah, kita udah dapat nilai C0 dan D0. Selanjutnya C0 dan D0 ini kita lakukan pergeseran bit sebanyak 16 kali. Nah, pergeserannya itu ada aturannya. Kita lihat di tabel ini. Nah, pergeseran pertama berjumlah 1 geseran, pergeseran kedua 1 geseran juga, pergeseran ketiga 2, sampai pergeseran ke-16. Yang ke-16 adalah 1 pergeseran 1. Nah, aturannya seperti ini. Jika geser 1, maka 1 bit paling depan kita pindahkan ke belakang. Jika geser 2, maka 2 bit paling depan kita pindah ke belakang. Nah, yang pertama adalah kita cari C1 dan D1. Yang pertama kan 1 geser 1 ya. Berarti kalau geser 1, 1 bit di depan pindah ke belakang. Nah, ini 1 bit. Kita pindah ke sini belakang. Maka ketemu C1 dan D1. Untuk C2 dan D2 adalah 1 geser 1. Sama, geser 1 adalah 1 bit. Kita tarik pindah ke belakang sini. Nah, lalu C3 D3 geser 2, berarti 2 bit. 2 bitnya ini, 2 bit ini kita pindah ke belakang. 2 bit yang ini kita pindah ke belakang sini. Nah, untuk DC4 dan D4 sama,
2 bit kan geser 2, berarti 2 bit kita pindah ke belakang. Nah, ketemu C4 dan 4. Seterusnya itu sampai 16 kali. Dan ingat, ini yang harus kita ingat lah ini, jika geser 1, maka yang kita pindah ke belakang cuma 1 bit. Jika geser 2, maka yang kita pindah ke belakang adalah 2 bit. Ini adalah hasilnya. Ini C dari 5 sampai 11. Ini sampai 16 kali. Yang ke-16 itu kan geser 1, berarti 1 bit pindah ke belakang sini. Nah, habis itu kan kita temukan C0D0 sampai C16D16. Nah, ini hasilnya, ini sampai 16. Nah, setelah itu, setelah ketemu C1D1 sampai C16D16, kita akan cari kunci K1 sampai K16. Nah, dari setiap pasangan Cn dan Dn tadi kan mempunyai nilai 56 bit. Nah, untuk mencari nilai Kn-nya itu Kn ya, K1 sampai K16, maka kita hanya akan ambil 48 bit. Bagaimana caranya? Yaitu kita masukkan nilai-nilai dari Cn, Dn ke dalam tabel PC2 ini. Tabel PC2 ini adalah suatu ketetapan. Nah, gimana cara memasukkannya? Sekarang saya akan menjelaskan. Ini kan tabel PC2 ini kan di dalamnya ada angka-angka 14, 17, 11, 24, nah maksudnya sampai 32 sampai seterusnya. Nah, maksudnya adalah 14 ini adalah nilai yang urutan ke-14 kita masukkan di sini. Nah, ke-14 itu kan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah, 14 ini nilainya 1. Maka kita masukkan di sini adalah 1. 1. Nah, ini adalah yang ke-17, 17, 15, 16, 17 adalah 0. Maka kita masukkan nilai 0. Ini adalah 11. 11 ini 7, 8, 9, 10. 11 ini di sini 1. Berarti kita masukkan nilai 1. Begitu seterusnya. Ini adalah 24, berarti kalau dilihat di sini 24 adalah nilainya 0. Yang ke ini adalah 1, ini urutan pertama ke 1. Ini ke 1 berarti 0. Begitu seterusnya sampai berjumlah 48 bit. Maka ini adalah nilai K1. Kita tulis binernya ini K1. Nah, itu kan dari C1 dan D1 kita temukan K1. Kita cari seterusnya sampai 16. Tadi kan C1 dan D1 sampai C16 D16. Berarti K-nya juga sampai 16. Caranya sama seperti tersebut. Nah, ini adalah C2 D2. Masukkan tabel PC2 tadi yang menjadi ketetapan, ketemu K2. Nah, C3 D3 sama, masukkan tabel, kan ketemu K3. Nah, hasilnya ini C4 D4 sama, masukkan tabel PC tadi, maka ketemu K4 nya. Hasilnya ini sampai 16 kali, soalnya jumlah CD nya tadi 16 kan. Nah, ini 13, 14, 15, 16. Nah, ini yang terakhir sampai 16. C16 D16, masukkan tabel PC, maka ketemu K16. Hasilnya ini. Nah, berarti kan kita udah menemukan C0 D0, C1 D1 K1, C2 D2 K2 sampai C16 D16 K16. Nah, nilai-nilai tersebut kita simpan dulu. Untuk sementara cukup sekian dulu penjelasannya. Untuk tahapan selanjutnya akan saya jelaskan dalam video selanjutnya. Terima kasih sebelumnya. Selamat malam.